Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Semua sehat? Bahagia? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini semua semangat ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri. Berdiri yang baik. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, anak-anak, Ibu Guru, persilakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tema 6 subtema 3, yaitu tentang keliling dan luas satuan tidak baku ya. Kita sudah belajar mengenai satuan tidak baku, satuan waktu tidak baku ya. Masih ingat? Iya, satuan waktu tidak baku ya. Masih ingat? Iya, misalnya apa? Enggak, waktu ya, sebentar ya. Nah, misalnya apa lagi? Kalau yang baku? Sebentar. Iya, apa lagi? Kemudian yang baku. Ya, ada satuan waktu itu kan ada yang baku, ada yang tidak baku. Kalau satuan waktu yang baku misalnya seperti apa? Waktu. Hari. Iya, hari. Apa lagi? Bulan. Ini apa lagi? Minggu. Ya, yang belakang. Ya, tahun. Bagus ya. Itu satuan waktu tidak yang baku ya. Jadi, ya kita sudah belajar mengenai satuan waktu tidak baku ya. Kamu sudah tahu bahwa satuan waktu yang tidak baku itu seperti lama, sebentar ya. Kemudian yang baku tadi itu satuan waktu yang baku seperti tadi apa? Tahun, apalagi? Minggu, apalagi? Ya. Nah, sekarang kita akan belajar satuan waktu. Sekarang kita akan belajar satuan panjang tidak baku, ya. Satuan panjang tidak baku, ya. Perhatikan sini ya. Ibu guru akan mengukur ya panjang meja ini ya dengan menggunakan, Ibu guru mau hitung berapa jengkal ini telapak tangannya Ibu guru nih. 1, 2 sama-sama, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Coba satu orang maju ke depan. Randiko, maju ke depan dulu Randiko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Ya. Ada berapa? 9. Iya. Tahu pakai Ibu Guru itu ada berapa ini? Jengkal ada 7. Kemudian Randiko ada berapa? 9. Ya. Sama atau tidak? Tidak sama, ya. Jadi jengkal telapak tangan di sini itu termasuk satuan tidak baku, ya. Ibu Guru mau mengukur berapa panjang kelas kita ini, ya. Ibu Guru ikut. Ibu Guru mau mengukur dengan menggunakan langkah, ya, langkah kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada berapa langkah kakinya Ibu Guru? Iya. Satu orang maju ke depan. Iya. Coba Abdul. Coba kamu langkah dari sana. Ya. Langkah kaki. Iya. Berapa? Tadi Ibu Guru berapa? 11. Sama atau tidak? Ya. Karena beda makanya dikatakan satuan panjang tidak baku, ya. Jadi ini semua yang termasuk satuan panjang tidak baku, ya. Ini ada depa ini ya. Ya, kalau kita mau mengukur ya, dua tangan kita ini diukur dari ujung ya, dari tengah ini sampai ini ya, jengkal, hasta ya. Nah, ini semua satuan tidak baku ya. Nah, ini masih ada lagi nih ya. Ini ya, jengkal telapak apa ini? Tangan ya. Nah, ini ada langkah kaki. Ini apa ini? Krayon. Ini ya, ini pena ini. Ya, ini. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Ya, jepitan ya. Ya, ini semua termasuk satuan tidak baku ya. Kenapa dikatakan satuan tidak baku? Karena tadi hasilnya berbeda. Iya. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, ya. Kenapa tidak diakui kalau yang satuan tidak baku? Internasional itu tahu kalau dikatakan internasional berarti oleh iya negara-negara lain, ya. Nah, itu yang termasuk satuan tidak baku, ya. Jadi tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Iya, karena yang tadi kamu lihat tadi ya, ukurannya, iya, ukurannya berbeda. Ukuran keliling dengan luas dengan satuan yang tidak baku ini, ya, itu memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Tadi lihat toh, Ibu Guru tadi mengukur, beda tidak? Beda, ya. Begitu juga dengan langkah kakinya Ibu Guru tadi dengan langkah kakinya siapa? Iya, beda ya. Itu yang dikatakan satuan tidak baku ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati contoh demonstrasi, siswa dapat menyebutkan cara menentukan keliling dan luas dalam satuan tidak baku menggunakan benda konkret dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan keliling dan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar ya. Perhatikan gambar. Gambar apa yang kalian lihat dengan gambar ini? Sepeda. Ya? Iya, coba Neti. Apa? Bicara saja, bicara situ. Apa? Iya, mungkin kelompok lain ada? Kamu mengamati, perhatikan gambar, coba. Iya, ada pohon. Apa lagi? Iya. Iya. Perhatikan ya. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ya. Iya, kita lihat ya, ada seorang anak ini dia mengelilingi ya,
mengelilingi apa ini? Ya, mengelilingi taman ya. Dengan apa ini? Menggunakan apa? Menggunakan sepeda, ya. Ini yang dimaksud dengan mengelilingi ya. Jadi anak ini dia mengelilingi, ya. Jadi anak ini dia bersepeda sepanjang tepian, ya. Dia bersepeda sepanjang tepian ya dari sini. Sudah lihat? Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan keliling ya. Nah, lihat ini. Ini ya. Ini. Keliling bangun datar adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Yang mana yang dikatakan panjang tepian? Ada yang bisa tunjukkan? Siapa yang bisa tunjukkan? Ya, betul. Ya, ini yang dikatakan keliling ya. Banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk panjang tepian bangun datar. Jadi, jumlah ya sisi-sisinya ini itulah yang dimaksud dengan apa? Keliling. Nah, sekarang luas bangun datar. Apa itu luas bangun datar? Luas bangun datar adalah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar ya. Siapa yang bisa tunjukkan yang mana yang termasuk yang masuk luas? Ayo. Ya. Ya. Yang mana? Ya, jadi bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar yang ini semua ini. Sudah? Ya. Ibu guru masih menyuruh satu anak lagi. Maju ke depan. Coba tunjukkan kan papan tulis ini. Bisa tunjukkan yang mana kelilingnya. Iya, coba di belakang. Siapa? Bastian. Iya, betul. Iya, kita tepuk jempol dulu buat Bastian. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Iya, betul ya. Ini ada buku tematik ya. Buku tematik. Buku apa ini? Iya, buku pena ya. Nah, ini. Satu orang maju ke depan. Bisa tunjukkan yang mana kelilingnya. Iya, Neti. Iya. Betul? Iya. Jadi ini ya, kelilingnya. Perhatikan, ini semua kelilingnya ya. Kita hitung berapa satuan pensil. Lihat di atas ini ada berapa? Di atas 2 berarti di bawah juga ada berapa? 2. Kemudian kita lihat di sini berapa? 2. Di sini berapa? Jadi berapa semua kelilingnya? Ya, kita hitung sama-sama. 1. Ya, jadi keliling buku tematik ini adalah 8 satuan pensil ya. Nah, sekarang ini ada lembaran uang ya. 20.000 ya. Kita mau menghitung berapa luasnya buku tematik ini dengan menggunakan lembaran uang ya. Siapa yang bisa maju ke depan, tunjukkan yang mana yang dikatakan luas ya. Siapa? Ini ada ini, maju ke depan. Ya, siapa? Ya, Fikuri, maju ke depan. Nah, sekarang hitung berapa uang yang ditempelkan di buku tematik itu. Hitung, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada berapa lembar uang? Ada 6, ya.
ada 6 satuan lembaran uang ya. Berarti itulah luasnya. Ya. Jadi itulah luasnya. Sudah mengerti? Iya. Silakan duduk. Sudah jelas sampai di sini? Masih semangat? Iya. Kalau masih semangat, kita sama-sama ya, tepuk fokus ya, sama-sama. Tepuk fokus. Kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Iya. Ya. Sekarang kita akan kerja kelompok ya. Kita akan kerja kelompok. Ibu guru akan bagi di dalam 5 kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Perhatikan di dalam bekerja kelompok itu ya, ibu guru akan menilai ya siapa yang di dalam kelompoknya itu kerjasama yang baik ya, tertib. Jadi bukan hanya hasilnya yang ibu guru lihat, yang nilai, tetapi ibu guru lihat siapa yang di dalam kelompoknya itu dia kerjasama, kompak ya, tetapi tetap tertib, aktif, semua aktif ya. Bisa? Iya. Ibu guru akan bagikan LKPD. Lakukan kegiatan bersama teman kelompokmu ya. Jadi kerjasama di dalam kelompok ya. Kemudian siapkan sedotan dengan krayon. Semua sudah siap sedotan dengan krayon? Sudah ada semua di atas mejanya? Ya. Gunakan sedotan dan krayon untuk mengukur keliling kursi dan permukaan meja. Jadi yang kamu mau ukur ini adalah permukaan kursi dengan meja. Jelas? Yang ketiga, kertas HVS dengan kertas origami. Semua sudah siap di dalam? Sudah ada semua di kelompoknya? Ya. Gunakan kertas HVS dan kertas origami untuk mengukur luas kursi dan permukaan meja. Nanti setelah itu, hasil pengukurannya, hasil pengukurannya kamu tulis di sini. Oh, kamu mengukur permukaan permukaan meja dengan menggunakan origami, ada berapa luasnya?
Anak-anak, sekarang kita masuk di presentasi kelompok, ya. Ibu guru persilakan kelompok 4, ya. Ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Gibran, silakan. Baik, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Permukaan meja. Luas satuan origami 20. Permukaan kursi. Luas satuan 9 origami. Keliling satuan sedotan 10. Permukaan kursi. Keliling satuan sedotan 8. Permukaan meja. Luas satuan kertas HVS 6. Permukaan kursi. Luas satuan kertas HVS 4. Bandingkan banyak kertas origami dan kertas HVS. Apakah jumlahnya sama? Jawab, tidak sama. Kertas HVS lebih panjang dari kertas origami. 2. Bandingkan banyaknya sedotan dan krayon. Apakah jumlahnya sama? Jawab, tidak sama, lebih banyak krayon. 3. Tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil aktivitas tersebut. Jawab, keliling dan luas benda dalam satuan tidak baku hasilnya tidak sama, dikarenakan panjang origami dan HVS tidak sama, begitu pula dengan sedotan dan krayon. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Kita sudah dengar tadi, ya, hasil presentasi dari kelompok 4, ya. Nah, sekarang setelah dia mengukur banyaknya kertas origami dengan kertas APS, ya, permukaan meja, apakah jumlahnya sama? Jumlahnya sama atau tidak? Iya. Angkat tangan. Jumlahnya sama atau tidak? Iya, coba yang di belakang. Iya, beda ya, tidak sama ya. Iya. Kenapa jumlah kertas HPS dengan origami, ya, kita mau mengukur luasnya, satuannya beda. Kenapa? Kenapa bisa tidak sama? Tadi meja menggunakan kertas origami itu 20. Kemudian yang menggunakan meja hanya 6 satuan kertas HPS. Kenapa bisa tidak sama? Ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Tadi sudah disampaikan tadi. Kenapa? Karena apa? Iya, kertas HPS itu lebih panjang daripada kertas origami, ya. Begitu juga dengan tadi setelah kamu mengukur sedotan dengan menggunakan krayon, ya. Apakah jumlahnya sama? Apakah jumlahnya sama? Beda, ya. Tidak sama, ya. Tadi kita menggunakan sedotan, ya. Permukaan meja itu hanya menggunakan untuk menghitung kelilingnya 10 sedotan. Tapi, ya, menggunakan krayon, ya, untuk menghitung keliling permukaan meja ini jumlahnya ada berapa tadi kamu hitung? 34. Ya. Ada 34, sedangkan yang menggunakan sedotan hanya 10, ya. Nah, sekarang samakah tidak itu? Tidak sama, ya, beda. Kenapa bisa beda? Lebih banyak yang mana? Krayon atau sedotan? Iya, krayon lebih banyak. Kenapa bisa krayon lebih banyak? Iya, karena ukurannya lebih pendek daripada sedotan, atau sedotan lebih panjang daripada
daripada apa? Rayon. Jadi kesimpulannya, keliling dengan luas benda itu dalam satuan tidak baku itu hasilnya tidak sama ya. Kenapa tidak sama? Ya karena panjang apa tadi? Origami dengan HPS itu tidak sama. Begitu pula dengan sedotan dan krayon. Apakah ada yang kendala? Ada kendala dalam mengukur? Ada? Tidak ada. Adakah yang sulit di dalam mengukur tadi? Tidak. Tidak. Ya, berarti semua sudah tahu ya bagaimana cara mengukur keliling dan luas, ya. Anak-anak, pelajaran matematika pada hari ini sudah selesai, ya. Kita sudah selesai belajar tentang keliling dan luas satuan tidak baku, ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ya, saya persilakan Gibran untuk maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa.